Shalom. Selamat pagi, senang sekali boleh kembali melayani di ibadah yang kedua. Salah satu yang positif dari pandemi, saya bukannya berkata ini karena saya kepingin terus-terusan pandemi, enggak. Tapi salah satu yang positif adalah Anda nggak bisa milih tempat duduk ibadah. Yang biasa di belakang maju ke depan, yang di depan ke kanan, ke kiri. Kalau dulu sebelum pandemi, setiap kursi itu ada pemiliknya ya. Sekarang Anda nggak bisa memiliki kursi di gereja. Baik, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang menjadi tema dari bulan ini tentang anak muda dan tentang kehidupan Yesus sendiri dari Lukas 2. Ayat 52, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Bapak Ibu, saya tidak akan titik berat ke yang pertama karena sudah sering dibahas. Makin bertambah besar, makin bertambah hikmat, makin bertambah dewasa dan segala macam. Saya tertarik dengan bagian yang kedua, yaitu makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau semakin dikasihi Allah sudah jelas. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang taat kepada Bapa, diutus ke dunia, dia taat. Dia meninggalkan segala kemuliaan, meninggalkan segala kuasa, meninggalkan segala kenyamanan di surga, turun ke dunia untuk menebus kita. Tentu saja Allah mengasihi dia. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat bagian yang terakhir, yaitu semakin dikasihi oleh manusia. Dulu saya berpikir ayat ini saya tafsirkan dengan pola pemahaman saya adalah demikian. Yesus itu disayangi semua manusia. Kemana-mana Yesus kalau pergi semua ikut Yesus. Yesus jalan ke sana, semua ikut ke sana. Yesus melakukan apa, semua sayang sama Yesus. Yesus melakukan mujizat ini, Yesus berkata ini, Yesus mengajar ini, semua ikut, semua setuju. Amin? Enggak. Betul, Bu. Yang betul itu enggak. Dulu saya berpikir seperti saudara, bahwa apa semua yang dilakukan Yesus, semua pasti setuju. Karena ada ayatnya kok Pak, makin dikasihi oleh manusia. Tapi kita kurang teliti. Tidak dikatakan bahwa makin dikasihi oleh semua manusia. Tidak semua orang mengasihi Yesus. Tidak semua golongan setuju dengan Yesus. Bahkan semakin kita dewasa dan semakin kita mengenal seluk-beluk kehidupan, Anda akan semakin mengerti bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang. Setuju? Tidak mungkin. Tidak mungkin membuat semua orang tuh senang sama kita. Kita berbuat baik saja, ada orang yang nggak setuju. Betul nggak? Apalagi kalau berbuat salah. Kita berbuat baik saja, orang bisa salah mengerti sama kita. Orang bisa benci sama kita. Aneh. Tapi itulah dunia. Kenapa? Karena ada perkataan, birds of a feather flocks together. Yang artinya kira-kira peribahasa Inggrisnya adalah begini. Orang yang sejenis akan kumpul dengan sejenis. Burung yang sejenis kumpul dengan yang sejenis. Mereka terbang sama-sama. Anda tidak akan pernah melihat burung perkutut terbang bersama-sama dengan burung jalak. Hanya orang yang sejenis yang akan mencari yang sejenis. Orang yang suka berbicara jujur, pasti kumpulnya dengan orang-orang yang jujur juga. Orang yang suka bohong, pasti kumpulnya senang juga dengan orang-orang yang malas, pasti senang berkumpul dengan, ya udah, Anda tahu sendiri kan? Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul menunjukkan identitas kita. Kita bisa tahu karakter kita dari teman-teman yang ada di sekeliling kita. Salah satu contoh
diri saya sendiri. Saya dulu punya teman yang suka jalan bareng pagi, jalan olahraga pagi. Kita janjian ketemu di lapangan, lalu kita nanti jalan setengah jam, 55 menit, 1 jam, lalu kita keluar bareng gitu ya. Tapi sejak 2 tahun lalu dia beli sepeda, saudara. Ganti dia. Karena dia diajak teman-temannya naik sepeda, dia mulai ganti sepeda. Saya diajak naik sepeda, tapi saya nggak suka naik sepeda. Akhirnya apa? Akhirnya kita sekarang udah nggak pernah jalan bareng. Karena yang suka naik sepeda akan kumpul yang naik sepeda. Yang suka jogging akan kumpul yang jogging. Betul ya? Itulah manusia. Nah, kembali ke ayat tadi. Maka kita bisa melihat bahwa Yesus itu akan semakin disukai oleh orang-orang yang sejenis. Dan semakin tidak disukai oleh orang-orang yang anti Yesus. Anda setuju? Nah, untuk memudahkan siapa orang-orang yang semakin mengasihi Yesus, saya ajak untuk kita lihat orang-orang yang tidak suka Yesus dulu. Karena biasanya kita bisa melihat orang-orang yang suka Yesus seperti apa dari melihat yang nggak suka dulu. Contoh, misalnya kalau Anda punya teman atau Anda punya pasangan suami istri, Anda ajak makan misalnya. Ayo kita ajak makan sesuatu yang manis misalnya. Dia bilang, saya nggak suka. Berarti dia nggak suka yang manis, kita tawari yang asin, kan gitu ya. Atau yang lebih tawar. Jadi gampang aja, kalau kita mau lihat sesuatu yang tidak kita ketahui, kita tawari dulu lawannya. Kalau kita tawari lawannya nggak mau, berarti dia suka yang begini. Nah, saya mencatat bahwa ada 3 golongan yang tidak suka sama Yesus. Nggak semua orang senang sama Yesus. 3 orang yang tidak suka dan juga tidak disukai Yesus. Otomatis kalau dia nggak suka sama Yesus, Yesus juga nggak suka sama dia. Orang yang pertama tuh pasti jelas kita tahu, ahli Taurat. Ahli Taurat ini tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan. Apa kata Yesus tentang ahli Taurat? Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. 3, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus tahu orang Taurat ini, ahli Taurat ini hebat dalam pengetahuan firman, tapi enggak melakukan. Yesus tidak berkata seperti ini, sudah enggak usah dengerin orang Taurat itu, ahli Taurat. Mereka cuma bicara aja. Enggak, Yesus berkata, kamu dengarkan karena pengajarannya baik, tapi jangan ikut gaya hidupnya. Demikian juga kalau kita saat-saat ini kita mungkin mendengar hamba Tuhan ini melakukan kesalahan, perbuatan ini, perbuatan itu. Enggak apa-apa, dengarkan aja pengajarannya. Khotbahnya dengerin. Tapi jangan ikuti gaya hidupnya. Banyak dari kita yang keliru. Wah, itu hamba Tuhan jatuh, kita nggak usah dengerin dia. Anda salah. Dengerin nggak apa-apa khotbahnya. Tapi jangan ikuti gaya hidupnya. Nah, kita bersyukur bahwa kita punya Bapak Gembala yang sangat bijak, khotbahnya nggak pernah nyinggung hamba Tuhan yang lain. Yang penting kita ajarkan apa yang harus kita ajarkan. Betul? Dan kita lakukan, itu yang paling penting. Karena kalau kita cuma ngajar dan khotbah tapi tidak melakukan, kita bisa masuk golongan ahli Taurat. Hati-hati. Kita pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus hati-hati. Termasuk saya yang lagi ngajar saudara di sini. Saya juga senantiasa cek, apakah saya hanya khotbah aja tapi nggak melakukan. Kalaupun Anda mendapati saya atau hamba Tuhan melakukan kekeliruan, lalu jangan antipati, lalu nggak mau dengar lagi, nggak mau kumpul lagi. Anda keliru. Yesus bilang, dengerin aja khotbahnya, tapi jangan diikuti perbuatannya. Itu ahli Taurat. Lalu golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang suka cari popularitas. Cari nama. Padahal namanya yang nggak hilang. Cuma cari nama terus dia. Yohanes 12 ayat 9-11. Ini adalah cerita tentang Lazarus.
Ayat 9 demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10 coba Anda perhatikan. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ayat ini sangat menarik. Dan kalau Lazarus dibikin sinetron ini lucu. Beberapa hari sebelum kejadian ini Lazarus sakit. Lalu saudara-saudara Lazarus memberitakan kabar kepada Yesus. Yesus tolong datang sembuhkan Lazarus karena sakit. Yesusnya ngomong ke murid-muridnya gimana? Biarin aja. Biarin aja. Jadi Lazarus sudah setengah mati, sakit keras, dibiarin sama Yesus, akhirnya mati. Tapi sama Yesus gak dibiarkan. Setelah mati, beberapa hari kemudian Yesus datang, lalu Lazarus dibangkitkan. Mujizat terjadi, belum pernah terjadi orang mati dibangkitkan. Akhirnya heboh kota itu, kota Betania, kota kecil. Heboh karena ada orang mati dibangkitkan, semua pada datang. Semua kepingin lihat Yesus dan Lazarus seperti ayat 1, ayat 9 tadi. Nah ini yang lucu. Bukannya malah tambah senang, imam-imam kepala malah berusaha membunuh Lazarus lagi. Sudah susah-susah dibangkitkan lalu mau dibunuh lagi. Kasihan ya. Ya memang sih pada akhirnya Lazarus akan mati juga. Tapi nggak perlu mati secepat itu kan. Nah, ini lucu. Kenapa? Karena mereka iri. Karena mereka kalah populer dengan Yesus. Kalah populer dengan Lazarus. Gara-gara Lazarus dan Yesus, tidak ada lagi orang cari saya. Ini imam kepalanya. Semua orang cari Lazarus sama Yesus. Nggak ada lagi orang ke sinagog. Nggak ada lagi orang beribadah ke tempat ibadah. Semua ibadahnya lari di rumahnya Lazarus. Orang-orang seperti ini benci Yesus. Dan Yesus juga benci sama mereka. Karena Yesus melakukan mujizat itu untuk kebaikan. Tetapi mereka justru merencanakan yang jahat. Jadi saudara jangan bingung atau jangan heran kalau ada orang-orang yang memang gak suka sama orang yang baik. Kenapa? Karena mereka haus popularitas. Mereka gak bisa lihat orang lain lebih baik dari mereka. Mereka gak bisa lihat orang lain diberkati. Orang-orang seperti ini orang-orang yang gak disukai sama Yesus. Dan pasti mereka juga gak suka sama Yesus. Kalaupun mereka cari Yesus, mereka hanya kepingin nebeng. Nebeng populer sama Yesus. Yang ketiga, ini nih, sebelum ke sana, saya ingin tunjukkan bahwa Yesus sendiri tidak cari popularitas. Yohanes 6 ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, saudara baca. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus menghindari popularitas. Kalau popularitas itu bisa menjebak dia untuk tidak melakukan kehendak Bapa, dia lari. Zaman sekarang malah kebalikan. Orang berusaha cari popularitas lewat medsos. Saya tidak melarang Anda pakai medsos. Kalau Anda mempergunakannya untuk memperluas kerajaan surga, kebenaran, lakukan. Tapi jangan sampai terjebak untuk cari popularitas lewat medsos. Kalau Anda terjebak dalam cari popularitas lewat medsos, Anda akan melakukan hal-hal yang konyol. Karena banyak orang di dunia sekarang ini melakukan hal-hal yang konyol supaya semakin populer. Yang benar adalah lakukan yang baik, baru popularitas itu akan datang pada Anda. Jangan cari popularitasnya. Lakukan yang benar dulu. Lakukan yang memuliakan Tuhan. Berprestasi. Amin. Maka popularitas itu akan datang dengan sendirinya. Gak usah dicari. Yang ketiga, golongan orang yang tidak suka dan tidak disukai Yesus adalah orang-orang yang cinta dunia. Mengejar hal duniawi dan sementara. Yesus memperingatkan di 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, kita memang masih hidup di dunia, tapi kita jangan hidup cara dunia. Yang setuju katakan amin. Memang kita masih butuh uang, tapi kita jangan semata-mata hanya cari uang. Memang kita masih butuh popularitas, tapi jangan semata-mata cari popularitas. Memang kita butuh teman, tapi jangan ngoyo cari teman. Kalau kita melakukan hal yang baik sesuai firman, pasti teman itu Tuhan kirim sama kita. Kalau kita kerja dengan baik, pasti popularitas itu datang pada kita. Kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, pasti berkat Tuhan itu datang pada kita. Yang setuju katakan amin. Kita nggak perlu cari apa yang menjadi tawaran dunia. Kadang-kadang ketika kita terlalu mencari apa yang ditawarkan dunia, kita rela mentransaksikan iman kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Dan itu menjadi jebakan buat kita. Yesus pun juga dicobai 3 kali kan, Anda tahu sendiri. Di Lukas 4 dan di Matius 4. Yesus pun dicobai, apalagi kita anak-anaknya. Kita selalu akan dapat tawaran-tawaran untuk kemudahan, jalan pintas. Sesuatu yang tidak perlu kita lakukan dengan susah payah. Dan itu adalah cara-cara dunia. Saya nggak perlu buka di sini, Anda sudah tahu lah. Anda lebih lihai. Anda lebih tahu detil-detilnya. Setiap bidang kehidupan itu punya liku-liku sendiri. Punya jalan-jalan tikus. Anda yang paling tahu, Anda yang paling ahli, karena saya bukan di bidang Anda. Tapi kalaupun kita dapat tawaran-tawaran seperti itu, minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita tetap berjalan dalam firman Tuhan. Amin. Nah, kita sekarang sudah lihat 3 orang golongan yang tidak suka Yesus, dan juga yang Yesus gak suka. Maka sekarang kita lihat, golongan orang apa yang cinta Yesus? Ya gampang, tinggal kebalikannya aja. Yang pertama adalah yang melakukan firman. Amin. Orang yang hanya tahu firman tapi tidak melakukan, Yesus gak suka. Tapi orang yang melakukan firman, Yesus sayang sama mereka. Bapak sayang sama mereka. Roh Kudus sayang sama Anda. Kalau kita taat sama firman. Kita belajar dalam hal-hal yang kecil. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku. Yang kedua, golongan orang yang dicintai dan mencintai Yesus adalah orang yang suka menyenangkan hati Bapa. Orang-orang seperti ini lebih mencari perkenanan Tuhan daripada manusia. Lebih mencari perkenanan Tuhan daripada manusia. Kita memang harus mencari perkenanan manusia. Tetapi kadang-kadang kita akan dihadapkan kepada pilihan, mau menyenangkan manusia atau mau menyenangkan Tuhan. Anda mungkin sudah pernah mengalami. Saya sering mengalami. Kita harus tunduk kepada atasan, ya kan? Kita harus taat kepada orang tua. Betul, itu ada firman-Nya. Tapi kadang-kadang, karena satu dan lain hal, karena mungkin atasan kita khilaf, atau mungkin karena orang tua kita lagi khilaf, lagi capek, mereka menyuruh kita melakukan hal-hal yang gak sesuai sama firman. Lah kita akan diperhadapkan pada pilihan itu. Kita mau ikut bos yang nyuruh melakukan hal-hal yang melanggar firman, katanya harus taat sama bos. Nah kalau hal-hal seperti ini kadang-kadang kita ngambil hal yang menguntungkan kita. Misalnya kita disuruh melanggar firman karena taat sama bos. Kita tahu ini melanggar firman. Tapi bukannya kita mau melakukan firman, kita lebih nuruti bos. Pakai ayat lagi. Kan firman berkata bahwa kita harus taat sama atasan. Ya memang. Tapi kan Anda tahu itu melanggar. Ya jangan lakukan. Di saat-saat seperti itu, kita harus mempergunakan ayat dalam konteks yang benar. Amin. Kadang-kadang kita bisa ketemu ayat-ayat yang berbeda penafsirannya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ya tinggal kita yang bijak dan kita yang punya hati nurani yang sehat. Mau pakai ayat yang mana? Ya Pak ya. Kadang-kadang kita suka memakai ayat untuk membenarkan diri kita sendiri. Padahal kita tahu ini sebetulnya nggak boleh ini.
Ada ayat yang bilang kita nggak boleh. Tapi karena ada ayat lain yang membenarkan, kita pakai ayat, cuman ada satu ayat ini yang membenarkan. Yang 10 melarang, tapi kita pakai yang 1. Makanya kita harus bijak. Kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Mana yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita pilih? Ada saat-saat tertentu memang kita harus taat sama pimpinan, tapi ada saat-saat tertentu kita harus lebih taat sama Tuhan daripada taat sama pimpinan. Yang setuju katakan amin. Kita akan dihadapkan pada dilema-dilema. Yang ketiga, golongan orang yang mengasihi Yesus tentu saja orang yang mengasihi Bapa. Lebih cinta Bapa daripada cinta dunia. Hidup di dunia tetapi tidak mengasihi dunia. Anda dipercayakan Tuhan aset, kekayaan, popularitas, bagus. Tapi jangan hati Anda berpaut ke sana. Amin. Kalaupun Tuhan minta dikembalikan, kembalikan dengan syukur. Kembalikan dengan sukarela. Karena semua yang kita miliki, semua datangnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Padahal sebetulnya bukan Tuhan yang ngambil iblis. Tapi Tuhan mengizinkan. Tapi dia bisa berbesar hati. Dia tidak memautkan hatinya kepada kekayaannya. Dia bisa tetap bersyukur. Dia tidak mengutuki Allahnya. Dan kita juga harus belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit, kita tetap mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi berkat-Nya. Banyak orang keliru lebih mengasihi berkat Tuhan daripada mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita keliru. Kita harus lebih mengasihi Bapa daripada dunia. Karena kembali lagi ke ayat penutup. 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.